warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi untuk pertemuan ketiga kita materinya materi BOP, biaya overhead pabrik. Pengertian BOP: semua biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, atau lebih tepatnya semua biaya produksi yang termasuk ke dalam biaya bahan tak langsung, biaya tenaga kerja tak langsung, dan biaya-biaya produksi lainnya yang tidak secara mudah diidentifikasikan atau dibedakan langsung pada suatu proses produksi, sehingga BOP ini sering juga disebut sebagai biaya produksi tidak langsung. Jenis-jenis BOP. 1. Berdasarkan sifatnya. Yang pertama, biaya bahan penolong adalah biaya bahan yang dipakai untuk membantu penyelesaian suatu produk yang jumlahnya relatif kecil, sehingga biaya tersebut digolongkan ke dalam biaya produksi tidak langsung. Misalnya seperti lem atau perekat pada perusahaan pencetakan, pernis dan paku pada perusahaan mebel. Kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya yang tenaga kerja yang diberikan kepada pekerja atau karyawan yang tidak menangani secara langsung dalam proses produksi. Misalnya seperti gaji direksi produksi, gaji karyawan pada departemen pembantu, dan upah mandor. Ketiga, biaya penyusutan aktiva tetap pabrik. Biaya penyusutan aktiva tetap pabrik adalah biaya penyusutan terhadap aktiva atau aset tetap yang dipakai di pabrik untuk penyelesaian produk, baik secara langsung ataupun tidak langsung, misalnya seperti penyusutan mesin pabrik, penyusutan gedung pabrik, penyusutan kendaraan pabrik, dan penyusutan barang inventaris lainnya. Keempat, biaya reparasi dan pemeliharaan adalah biaya dikeluarkan untuk perbaikan dan perawatan mesin dan juga peralatan pabrik. Yang kelima, biaya asuransi pabrik adalah biaya yang dikeluarkan untuk membagi resiko yang mungkin akan terjadi dalam proses produksi di pabrik, misalnya seperti asuransi gedung pabrik, asuransi tenaga kerja pabrik, dan lain sebagainya. Keenam, biaya jasa kepada pihak lain adalah biaya yang muncul atau ditimbulkan karena penggunaan jasa kepada pihak lain guna penyelesaian dan juga kelancaran proses produksi, misalnya seperti biaya reparasi mesin pabrik, biaya listrik, dan untuk pabrik lainnya. Ketujuh, biaya-biaya lain yang sifatnya tidak langsung adalah biaya yang berkaitan dengan proses produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan pada departemen pembantu, misalnya seperti gaji mandor, bagian gudang, bahan baku, dan cadangan pembangkit listrik. 2. Berdasarkan perilaku terhadap produksi. 1. BOP variabel adalah biaya overhead pabrik yang bertambah dan juga berkurang sebanding dengan perubahan volume produksi, sehingga BOP per unit akan selalu sama atau tetap meskipun terhadap perubahan pada volume produksi, misalnya seperti biaya bahan penolong. 2. BOP tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap atau sama dengan pada batas-batas tertentu, tidak akan terpengaruh oleh perubahan volume produksi, sehingga jumlahnya akan selalu tetap meskipun volume produksi mengalami perubahan. Sebaiknya BOP per unit akan selalu berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume produksi, misalnya seperti biaya penyusutan mesin pabrik, penyusutan gedung pabrik, dan lain sebagainya. 3. BOP semi variabel adalah biaya overhead pabrik yang jumlahnya berubah secara proporsional dengan perubahan jumlah produksi. Biaya ini mengandung unsur variabel dan tetap, misalnya seperti biaya mandor, bagian produksi, dan biaya listrik, dan lain sebagainya. 3. Berdasarkan hubungan dengan departemen. 1. BOP langsung departemen adalah yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tertentu. Misalnya BOP yang ada di departemen perakitan adalah BOP langsung yang ada di departemen perakitan. 2. BOP tidak langsung departemen adalah biaya overhead pabrik. Manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Misalnya seperti beban penyusutan gedung pabrik yang didistribusikan ke departemen produksi. Dalam menyusun anggaran BOP harus diperhatikan tingkat kegiatan yang akan dipakai sebagai dasar penafsiran BOP. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP, antara lain
1. Kapasitas praktis, 2. Kapasitas normal, 3. Kapasitas sesungguhnya. Konsep kapasitas sebagai berikut. 1. Kapasitas praktis, yaitu output maksimum pada departemen yang beroperasi secara efisien. 2. Kapasitas normal, yaitu penyempurnaan kelemahan konsep di atas, merupakan dasar yang baik dan tepat untuk menghitungkan besarnya BOP. 3. Kapasitas yang sesungguhnya, merupakan rencana produksi yang penting untuk memenuhi kebutuhan penjualan pada tahun yang akan datang. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembebanan yang dipakai. 1. Harus diperhatikan jenis BOP yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. 2. Harus diperhatikan sifat-sifat BOP yang dominan tersebut dan eratnya hubungan dengan dasar pembebanan yang akan dicapai. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kamsayo. Goodbye.